Wah, pernyataan cinta Kak Dion sangat dramatis. Wanita mana yang beruntung? Siapa lagi? Bukannya Elina, mahasiswi miskin itu. Aku, Elina, mahasiswa miskin dari Universitas A, menjadi bangsa dalam putaran terbaru permainan berburu di lingkaran elit paling berkuasa di kampus tersebut. Yang bertanggung jawab menjadikanku adalah Ketua BEM, Dion Setia. Di sekolah ini, para pewaris yang dipimpin oleh Dion paling suka main permainan menjijikan yang disebut kotak misteri cinta. Mereka mengumpulkan nama-nama gadis cantik dari keluarga biasa di sekolah. Tulis di kartu lalu dimasukkan ke kotak. Nama siapapun yang terambil harus dikejar dalam waktu 1 bulan sampai berhasil menaklukkannya, membuatnya sepenuh hati jatuh cinta. Setelah gadis itu mencintainya, akan dicampakkan dengan kejam. Setiap korban berakhir sangat tragis. Dan kali ini, orang yang terpilih adalah aku. Tapi mereka nggak tahu, aku bukanlah gadis miskin, tapi putri dari perusahaan senilai ratusan triliun. Elina, ini Dion, putra sulung keluarga Setia. Dia juga pasangan perjodohanmu. Aku kasih kau waktu 1 bulan untuk menilai karakternya. Kalau lulus, aku baru tenang, menyerahkan kau dan grup Tano padanya. Elina, apa kau bersedia jadi pacarku? Sejak aku pertama kali melihatmu, aku sudah tertarik padamu. Apa kau bersedia membiarkanku menjagamu? Terima. Aku menyembunyikan identitasku untuk menguji karakter calon jodohku. Sekarang, penilaian sudah selesai. Iya, baik. Wah, dapat lagi. Hebat sekali, Tuan Dion. Elina, terima kasih sudah memberiku kesempatan. Aku akan membuktikan ketulisanku padamu dan semua orang dalam waktu 1 bulan ini. 1 bulan lagi, aku akan memberimu kejutan yang lebih besar. Aku berjanji. Iya, Ya, Elina, kenapa kau terima pernyataan cintanya? Mereka itu iblis. Kau tahu nggak? Mereka diam-diam bertaruh kalau 1 bulan lagi kau akan menangis parah. Tenang saja, 1 bulan lagi, yang menangis pasti mereka. Katanya, cara yang paling mereka kuasai untuk menjinakkan mangsa adalah dengan uang. Elina. Besok pesta ulang tahun Lily. Aku harap kau bisa jadi pendampingku. Ini, hadiah untukmu. astaga, ini autocounter dari Dih. Satu pakaiannya setara dengan biaya kuliah kita setahun. Hadiah yang begitu mahal. Elina beruntung sekali. Memakai hadiah mahal sebagai umpannya untuk menjerat mangsa. Hanya barang rongsokan seperti ini saja dia juga berani memberikannya. Barang seperti ini buat beli setengah piyamaku juga nggak cukup. Terima kasih. Ini haute couture merek D. Kenapa ekspresinya biasa saja? Apa mungkin dia sama sekali nggak mengerti harga merek ini? Baguslah kalau kau suka. Aku akan menjemputmu besok malam pukul 7. Iya, baik. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Baik, sampai jumpa besok malam. Hotel Nova. Benar, ini adalah klub termewah di daerah kita. Orang biasa nggak bisa masuk. Ternyata, begitu mendengar tempat ini, dia langsung gentar. Bukankah ini hadiah ulang tahunku yang ke-18 dari ayahku? Usaha milikku yang paling sederhana. Kalau dia nggak bilang, aku juga sudah lupa. Nggak apa-apa, kau baru pertama datang. Jangan gugup. Ikuti aku saja. Iya, baik.
Nona, Kenapa? Nggak ada apa-apa. Ayo kita pergi. Wah, mahasiswi miskin tokoh utama kita. Akhirnya tiba. Elina, setelah berdandan, kau jadi cantik. Selera Kadion memang bagus. Setelah bintang dari merek D ini dipakai olehmu, mungkin juga menjadi pengalaman paling istimewa yang pernah dimilikinya seumur hidup. Benar gak? Terima kasih pujanya. Kau benar. Gaun ini bisa kupakai. Memang keberuntungannya. Sudahlah. Ayo, kita masuk dan duduk. Pilih, Tuan Dion kali ini mengeluarkan modal besar juga. Hotsuko 30. Dan lagi setelan bintang. Apa dia serius pada Elina? Aku akan berkata jujur. Gaun itu milikku. Kadion sengaja meminjamnya dariku. Ah, pinjam? Kenapa? Kau nggak mengerti ya? Namanya memancing, umpan makin mahal saat ikan menggigit terasa lebih memuaskan. Bukan? Setelah bosan, aku akan buat dia melepaskan gaun itu dan kembalikan padaku. Kau memang hebat. Membiarkan gadis miskin itu mengenakan sepatu kristal sang putri lalu menghancurkan sendiri mimpinya. Bayangkan saja sudah puas. Tunggu saja. 1 bulan sudah tinggal beberapa hari lagi. Nantinya, aku akan buat dia menangis dan melepaskan gaun itu di depan seluruh sekolah. Lihat apa dia masih bisa sombong. Kalau begitu, biar kita lihat siapa yang akan menangis. Setelah pesta, pendekatan Dion padaku makin gencar. Bahkan dia memberiku sebuah kalung berlian yang sangat mahal. Semua ini hanya untuk membuatku benar-benar terpuruk sebulan kemudian. Padahal kalung berlian itu adalah hadiahmu untukku. Malah dipakai mahasiswi miskin itu. Jangan cemas. Biarkan dia bermimpi indah dulu menjadi Cinderella. Nanti saat waktunya tiba, aku akan melepaskan kalung dan gaun dari tubuhnya. Dan memberikannya padamu. Aku sangat menantikan ekspresinya saat tahu. Benar, aku juga menantikan ekspresi kalian saat tahu semuanya. Lihat, kalung yang dipakai Elina adalah kalung berlian yang diberikan Tuan Dion. Murah hati sekali. Wanita mana yang gak terpikat? Menurutku, Elina sebentar lagi juga terpikat. Elina, katakan sejujurnya padaku. Apa kau sudah terjebak? Pemberian dari orang seperti mereka nggak benar-benar gratis. Nanti akan diminta balasan lebih besar. Kau jangan sampai terjebak. Aduh, Lily, kau sedang apa? Kenapa kau begitu ceroboh? Kau sudah melukai orang lain. Elina, aku minta maaf. Tanganku licin. Tapi pakaianmu ini nggak ada merek. Belinya di kaki lima cuma 60.000. Kalau begitu, kotor juga nggak masalah. Aku ganti rugi. Karya desain Dwi yang satu-satunya di dunia malah dihancurkan begitu saja.
Kalau mau ganti rugi, takutnya kau nggak sanggup. Jadi, nggak usah. Ayo kita pergi, bilas dulu dengan air dingin. Kenapa buru-buru? Aku bilang mau ganti rugi. Ini cukup untuk kau beli 10 setel. Lily, kau keterlaluan. Kau sedang apa? Elina, bagaimana? Sakit gak? Luka parah gak? Luka parah gak? Aku nggak apa-apa. Tenang saja. Aku gak akan biarkan orang lain menindasmu. Lily, sekarang minta maaf pada Elina. Segera! Kak Dion, aku beneran gak sengaja. Aku suruh kau minta maaf. Kak Dion beneran suruh Lily minta maaf pada Elina. Ini pertama kalinya. Apa dia beneran mencintainya? Maaf, Kejadian hari ini, aku gak mau terulang lagi. Dengar gak? Ayo, aku bawa kau ke dokter. Tahanlah. Maaf Elina, hari ini aku gak melindungimu. Ini bukan salahmu. Hari ini, untung ada kau. Dion, seandainya kau bisa terus bersamaku, itu bagus. Elina, percayalah padaku. Nanti tak ada yang berani menindasmu. Aku akan melindungimu. Sejujurnya, adegan pahlawan menolong wanita cantik hari ini memang luar biasa. Teman-teman, mangsa sudah masuk perangkap. Tuan Dion hebat. Tuan Dion luar biasa. Hanya saja, drama ini sudah waktunya diakhiri. Elina, cepat lihat forum sekolah. Mereka keterlaluan. Batas waktu 1 bulan akan tiba besok. Orang-orang ini sekarang sedang bertaruh tentang seberapa parah kau akan menangis nanti kalau ditinggal. Kenapa mereka bisa begini? Akhirnya hari ini tiba. Elina, kau baik-baik saja? Apa kau kesal sampai jadi bingung? Elina, besok adalah jadwal 1 bulan yang telah kita sepakati. Akhirnya hari ini tiba. Besok pukul 10 pagi ada hal penting yang ingin kukatakan padamu di Danau Kekasih. Kau harus datang. Baik, bagus sekali. Aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Elina, kau sudah gila. Kau beneran mau pergi? Besok dia pasti akan mencampakkanmu di depan semua orang. Kenapa kau malah siapkan hadiah? Sadarlah. Aku tahu. Jadi, aku siapkan hadiah yang sangat besar. Sebuah hadiah besar yang cukup untuk membuatnya serta semua orang yang ikut dalam permainan ini mengingatnya seumur hidup. Idol sekolah sudah datang, tampan sekali. Menurut kalian, hari ini Elina datang nggak? Pasti datang. Waktu itu Dion jadi pahlawan menolongnya. Sekarang dia pasti sangat mencintai Tuan Dion. Mimpi pun pasti memimpikan hari ini. Kak Dion, sebelumnya, demi menemanimu bersandiwara, aku minta maaf pada mahasiswi miskin itu. Kau harus lampiaskan kekesalanku. Aku mau Elina membalas berkali-kali lipat. Semua hinaan harus dibalas. Baik, semua tergantung kau. Hari ini kau boleh berbuat sesukamu. Tapi sejujurnya, Elina sangat cantik. Kau tiap hari bersamanya selama sebulan. Kau beneran tega. Omong kosong. Apa identitas Kak Dion? Dia adalah orang yang akan dijodohkan dengan keluarga Tano.
Mana mungkin menyukai mahasiswi miskin yang mengandalkan pinjaman untuk kuliah. Dia bahkan gak pantas mengangkat sepatu Nona Tano. Lily benar. Kakek sudah mengingatkan pernikahan dengan keluarga Tano sangat penting. Gak boleh ada kesalahan. Kalau mau menyalahkan, salahkan Elina, yang sial bisa jatuh ke tanganku. Ini adalah kali terakhir aku bersenang-senang sebelum menikah. Tentu aku akan menikmati sepenuhnya. Hari ini, aku bukan cuma mau mencampakkannya. Aku juga mau dia dipermalukan di depan semua murid. Agar dia ingat, orang jelek jangan bermimpi ketinggian. Aku sudah gak sabar melihat reaksi Elina setelah tahu semua ini. Nanti, aku akan siarkan secara langsung penampilan memalukan Elina. Dia beneran mengira bisa mendapat suami kaya. Lucu sekali. Oh, Elina sudah datang. Hah, dia beneran datang. Elina, kau sudah datang. Aku sudah lama memikirkan ini. Ada yang harus kukatakan hari ini. Kita putus saja. Kau juga tahu, perbedaan status keluarga kita terlalu besar. Ibuku gak akan setuju kita bersama. Mending sakit sekarang daripada nanti. Hubungan kita selesai sampai di sini saja. Oke? Bukankah cuma pamer acting? Siapa yang gak bisa? Kenapa? Dion, apa seperti yang dikatakan seluruh sekolah? Kebaikanmu selama sebulan ini padaku, semuanya cuma permainan. Karena kau sudah tahu, aku gak perlu pura-pura lagi. Elina, apa kau beneran mengira aku akan mencintai mahasiswi miskin? Lihat yang kau pakai ini. Mana yang pantas dipakai orang sepertimu? Hah? Cuma umpan untuk menangkapmu saja. Sekarang, permainan sudah berakhir. Kembalikan semua barang ini. Nah, terutama kalung berlian itu. Itu hadiah ulang tahun yang kuberikan pada Lily. Elina, apa kau mengira kau pantas memakai kalung ini? Cepat, kembalikan padaku. Ya, kalung dengan kualitas begini memang gak pantas untuk kupakai. Kalung berlianku! Elina, apa kau tahu berapa harga kalung itu? Kalau dijual 10 kali pun gak akan bisa ganti rugi. Elina, kau cari mati! Sudah begitu lama memakai kalung berlian kecil, hampir sejak aku jadi alergi. Kebetulan bisa jadi hiasan buat ikan di danau. Hiasan? Kau gila, kau sudah gila. Ayo, lepaskan gaun haute couture merek D yang dia pakai. Cepat, sekarang juga. Lepaskan! Elina, kau berani membuang kalungku. Baik, aku akan membuatmu gak berani lagi muncul di sekolah. Lepaskan bajunya. Kau harus ingat, semua ini kau yang cari ulah sendiri. Lepaskan! Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Gaun yang kupakai ini beneran gaun haute couture merek D itu? Bukan gaunku. Lalu apa? Sepertinya memang bukan. Tunggu, kenapa gaun ini mirip sekali dengan gaun malam bertema galaksi yang menurut majalah?
dirancang desainer internasional Dwi untuk putri keluarga Tano. Putri keluarga Tano? Setelah lama bersandiwara, aku juga sudah lelah. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah Elina Tano, pewaris tunggal grup Tano. Dion, aku adalah pasangan perjodohanmu. Sekarang aku umumkan secara resmi. Penilaian sudah berakhir. Selamat ya, tunanganku. Kau sudah tersingkir. Elina, kau bilang dirimu putri keluarga Tano. Apa kau sudah gila? Karena aku campakan. Benar. Walau putri keluarga Tano nggak pernah menunjukkan wajah, mana mungkin bisa menyamar menjadi mahasiswi miskin sepertimu. Aku lihat baju yang kau pakai pasti barang palsu seharga 20.000 yang dibeli di Shopee. Masih berani memakai barang tiruan untuk menyamar jadi putri konglomerat. Tuan Dion, bahkan Elina sudah jadi gila karena kau. Sepertinya kau yang memenangkan permainan kotak misteri cinta ini. Elina, gak disangka kau begitu mencintaiku. Demi mendapatkanku kembali, kau sampai berani berbohong begini. Tapi sayang sekali, kau gak tahu diri ingin mendekatiku. Kau gak pantas. Halo ayah, penilaian sudah selesai. Dion, karakter moralnya rendah, gak dapat diandalkan. Beritahu keluarga Setia untuk membatalkan pernikahan. Semua proyek yang sedang bekerja sama harus segera dihentikan. Baik. Terima kasih, Elina. Bukannya ayahmu sedang bercocok tanam di suatu lembah? Kenapa? Satu telepon bisa membatalkan pernikahan dengan keluarga Setia. Kau beneran mengira dirimu adalah putri konglomerat? Terlalu banyak baca novel ya? Saking terguncangnya dia berpura-pura menjadi putri konglomerat menipu kita, bukannya melihat dirinya pantas atau enggak. Elina, jangan pura-pura lagi. Cepat turun ke danau dan ambil kembali kalung berlian itu. Kau bekerja seumur hidup pun gak akan bisa ganti. Benar atau enggak, nanti akan ada yang meneleponmu. Semoga kau masih bisa pertahankan statusmu ini. Terlalu percaya diri. Elina, mimpi pun harus ada batasnya. Aku gak ada waktu ikut buat onar. Halo ayah, kenapa? Anak sialan, keluarga Tano membatalkan pernikahan. Apa? Mana mungkin? Kenapa mereka mendadak membatalkan pernikahan? Keluarga Tano baru saja kasih tahu untuk membatalkan pernikahan. Kau tahu apa artinya? Keluarga Setia akan tamat. Kau cepat pulang dan renungi tindakanmu. Kalau keluarga Tano nggak memaafkan, kau pergi dari keluarga Setia. Ayah, dengarkan penjelasanku. Gak mungkin. Keluarga Tano mana mungkin beneran batalkan pernikahan. Apa mungkin ucapan Elina benar? Dia beneran putri keluarga Tano. Gak mungkin. Aku sudah memeriksa arsip sekolah. Elina memang mahasiswi miskin. Berdasarkan kemampuan keluarga Setia, hal ini gak mungkin salah. Benar. Menurutku ucapan Kak Dion benar. Hal ini pasti kebetulan saja. Dia cuma beruntung. Mungkin saja keluarga Tano menutupi sesuatu dari keluarga Setia dan memanfaatkan kesempatan ini. Memangnya siapa Elina layak menyamar jadi putri keluarga Tano? Terserah kalian percaya atau enggak. Aku gak ada waktu menemani kalian permainan kekanakan ini. Kau? Jangan memperkeruh keadaan. Sekarang yang terpenting menyelesaikan pernikahan dengan keluarga Tano. Mengenai Elina, selama dia masih di sekolah, gak akan bisa kabur. Setelah menyelesaikan masalah dengan keluarga Tano, belum telat memberinya pelajaran. Kurang ajar. Bocah keluarga Setia itu beraninya membuat putriku jadi mainan dalam kotak misteri cinta. Hampir saja putri kesayanganku dan seluruh grup Tano kuserahkan ke pria bajingan itu. Sudah ayah. Karena begini, kita baru bisa melihat jelas wajah asli mereka semua. Selama ini, Dion dan lainnya memakai kotak misteri cinta untuk menipu dan mempermainkan wanita dari keluarga biasa. Semua wanita ini tadinya bisa memiliki kehidupan yang indah, tapi karena mereka, hidup mereka jadi hancur. Universitas A didirikan dengan dana dari kita. Kita gak bisa diam saja. Melihat kau begitu tegas, kau pasti sudah ada rencana. Apa yang ingin kau lakukan? Aku berencana memakai nama grup Tano, mengadakan acara amal di Universitas A, mengundang semua murid penerima beasiswa dan dewan pengawas. Aku mau semua orang melihat apa akibatnya mempermainkan nasib orang. Baik, kau lakukan saja dengan berani. Ayah adalah pendukung terbesarmu. Terima kasih ayah. Oh iya, besok malam ada pesta lelang khusus menggalang dana beasiswa Universitas A. Aku tahu kamu mau mengurus masalah sekolah.
pasti tertarik pada hal ini. Besok aku ada rapat penting. Gak bisa pergi. Kau wakili aku saja. Iya, baik. Apa informasinya akurat? Nona keluarga Tano beneran akan datang? Kak Dion, kau tenang saja. Aku susah payah mencari koneksi untuk mencari tahu. Nona keluarga Tano hari ini pasti datang ke pesta lelang ini. Kita berjaga di sini saja. Pasti bisa bertemu dengannya. Benar Tuan Dion, asal bisa menjelaskan pada Nona Tano dan minta maaf padanya, krisis keluarga Setia mungkin bisa diatasi. Semuanya pintar sedikit. Jangan menyinggungnya. Tuan Dion, cepat lihat. Sepertinya Nona Tano sudah tiba. Mohon tanya, apa kau nona keluarga Tano? Namaku Dion Setia. Elina, kenapa kau? Kenapa kau bisa di sini? Masih belum mengerti. Aku menghadiri pesta lelang. Kau menghadiri pesta lelang? Elina, kau sedang bercanda. Benar, mahasiswi miskin yang bergantung pada pinjaman malah datang ke tempat begini. Menurutku, kau bahkan gak sanggup beli karpet di depan pintu. Menurutku, sebelumnya dia belum cukup puas menyamar jadi putri keluarga Tano. Sekarang, dicampakkan Kak Dion. Gak rela lalu cari tahu hari ini kita akan datang ke pesta lelang. Jadi, sengaja menebalkan muka mengejar kemari. Ingin mendekati Kak Dion. Elina, kau menyerah saja. Aku selamanya gak mungkin menyukai mahasiswi miskin sepertimu. Aku sarankan kau lebih baik cepat pergi. Kau gak seharusnya datang ke tempat seperti ini. Jangan membuat malu diri sendiri. Hah? Menurutku yang membuat malu diri sendiri adalah kalian. Aku malas berdebat dengan orang bodoh. Kau berhenti! Kau sedang apa? Lepaskan! Tuan dan Nona, ada apa ini? Pak, kedatanganmu tepat waktu. Orang ini sama sekali gak ada undangan. Kami curiga dia mau menyusup masuk. Nona, pesta lelang ini hanya untuk undangan. Gak ada undangan, gak bisa masuk. Tentu saja aku ada undangan. Gawat, aku lupa bawa. Wah, begitu cepat sudah ketahuan. Aku sudah tahu. Terus saja, berbohong. Pak, sekarang kau sudah lihat. Orang seperti dia gak seharusnya muncul di sini. Demi menyusup masuk, dia bisa berbohong seperti apapun. Hah? Aku sarankan sekarang usir dia, agar gak mengganggu ketertiban pesta dan tamu terhormat lainnya. Nona, kalau nggak ada undangan, menurut aturan, aku nggak bisa biarkan Anda masuk ke aula. Mohon Anda. Walau aku lupa bawa undangan, aku punya kartu premium ini. Apa aku bisa pakai kartu ini untuk masuk? Aku nggak pernah dengar. Kartu premium. Elina, kau memasukkan kartu buat yang lebih bagus. Kartu premium? Apakah kau membuat kartu itu di pinggir jalan? Benar, kami semua sudah melihat semua jenis kartu. Gak pernah dengar kartu premium. Hah, beneran lucu. Pak, kau sudah dengar? Dia sedang berdalih. Menurutku kartu ini gak tahu kartu palsu dari mana. Cepat usir dia. Ini kartu premium keluarga Tano. Hah? Apa? Kartu premium? Apa itu? Tuan Dion, sepertinya aku pernah dengar dari ayahku. Kartu premium grup Tano cuma dimiliki keluarga inti. Kartu itu setara dengan kepala keluarga. Mana mungkin? Bagaimana dia bisa punya kartu itu? Pasti dia memalsukannya. Maaf sekali, aku yang buta. Mohon Anda bermurah hati. Silahkan, lelang akan segera dimulai. Tempat duduk Anda sudah disiapkan. Tunggu, Pak. Kau melepaskannya begitu saja. Bagaimana kalau kartu itu palsu, bukannya? Tuan Dion, tolong jaga bicara Anda. Kartu itu palsu atau bukan, aku lebih tahu dari siapapun. Kartu itu cuma ada satu, dan hanya dimiliki Nona Tano. Pola yang ada di kartu nggak bisa ditiru. Sekelompok anak orang kaya yang buta. Lelang akan segera dimulai. Kalau nggak mau ikut, mohon segera pergi. Jangan mengganggu tamu lain.
Kak Dion, sudahlah. Setelah lelang selesai, kita ada cara melawannya. Baik, ayo kita masuk. Elina, aku mau lihat. Sampai kapan kau berpura-pura? Ayo. Nona Elina saja berani kalian singgung. Apa kalian sudah bosan hidup? Nona Elina, ini khusus disiapkan untuk Anda. Kalau butuh apapun, kasih perintah saja. Iya. Kak Dion, kau lihat? Bahkan saat ayahku ikut lelang saja nggak ada pelayanan begini. Dia cuma mahasiswi miskin. Atas dasar apa? Sok pamer. Dia cuma sudah menyiapkan duluan dan suruh manajer ikut dia sandiwara. Aku mau lihat. Begitu lelang dimulai dan menawar dengan uang, apa yang akan dia lakukan? Aku menantikannya. Pesta lelang amal akan dimulai. Barang lelang pertama, lukisan gunung dan air tanpa nama. Harga pembuka 10 juta. Ada yang mau menawar? $10 juta. 10 juta pertama kali. 10 juta kedua kali. 10 juta 3 kali. Terjual. Aku kira mau pura-pura sampai kapan. Ternyata cuma berani beli barang sampah. Untuk menyayangi kita, menghabiskan 10 juta. Dia sudah menghabiskan tabungan setengah tahunnya. Sebelumnya aku dengar, kalung ini barang yang ingin dikoleksi Nona Tano. Asal kita bisa beli dan kasih dia, pasti bisa memenangkan hatinya dan menyelesaikan krisis keluarga Setia. Harga pembuka. Kalung ruby ini adalah 400 juta. 400 juta? Ternyata, gak ada yang berani merebut barang yang disukai Kak Dion. Benar. Siapa di sini yang gak memberi rasa hormat pada keluarga Setia? 400 juta sekali. 600 juta. Elina, kau sudah gila. Kau dapat dari mana 600 juta? Jangan asal menawar. Kenapa? Tuan Dion gak punya 600 juta? Bukannya tadi sudah bertekad untuk menang? Karena kau datang untuk menyenangkan Nona Tano, aku akan membantumu. Aku akan memerasmu sebelum kau masuk lembaga bantuan. Nona ini menawar 600 juta. 600 juta. Apa ada yang menawar lebih tinggi? 1 miliar. Elina, aku peringatkan. Jangan menawar lagi. Kau nggak ada uang sebanyak itu. Nanti nggak bisa bayar. Aku mau lihat bagaimana menanganinya. 2 miliar. Tuan Dion, ini sudah di luar anggaran kita. Nggak layak cuma untuk sebuah kalung. 3 miliar. 6 miliar. Kak Dion, jangan menawar lagi. Dia sengaja. Dia cuma mahasiswi miskin. Mana mungkin ada 6 miliar. Dia cuma gak mau kau mendapatkan kalung itu dan menyenangkan Nona Tano. 6 miliar. Nona ini menawar 6 miliar. 6 miliar sekali. 6 miliar 2 kali. Tunggu. Aku mau verifikasi dana. Aku curiga. Dia nggak mampu membayar dan sengaja menaikkan harga. Aku minta tempat lelang segera memeriksa dananya. Kalau enggak, aku punya alasan untuk mempertanyakan keabsahan lelang ini. Tuan Dion, maaf. Menurut aturan lelang, semua tamu sudah diverifikasi dananya sebelum memasuki acara untuk memenuhi syarat yang sesuai dengan lelang. Selama proses lelang berlangsung, nggak ada yang berhak meminta verifikasi dana terhadap tamu lain di tengah jalan. Lagian, Nona Tano memiliki kartu premium tertinggi dari bank ini. Dengan kartu ini, semua pengeluaran dia di lelang ini akan dijamin dan dibayarkan secara tanpa syarat oleh grup Tano. Kalian melindungi tersangka. Bagaimana kau tahu? Kartunya itu asli. Benar. Aku curiga kartu premium dia adalah kartu palsu. Aku mau verifikasi dana. Kalau kartu itu palsu, dia harus menanggung akibatnya. Bisa, verifikasi dana. Gak masalah. Tapi aku ada satu syarat.
Kalau bisa membuktikan kartuku ini asli, aku meminta Dion membayar kalung ini dengan harga 10 kali lipat. Aku mau kau beli kalung itu dengan harga 10 kali lipat. 10 kali lipat? Berarti 60 miliar. Elina, kau gila ya? Elina, sampai sekarang kau masih pura-pura. Baik, aku berjanji. Kalau kartumu asli, aku mengaku kalah. Beli kalung itu dengan harga 60 miliar. Tapi kalau palsu, aku mau kau diusir dari sini seperti sampah. Aku mau semua orang lihat. Apa akibatnya menyinggung keluarga Setia. Pak, segera verifikasi dana di hadapan semua orang. Semuanya, ini adalah perangkat pemeriksaan khusus untuk kartu premium tertinggi di bank. Kalau kartu asli, layar akan menampilkan tanda lulus berwarna hijau. Kalau palsu, perangkat akan mengeluarkan alarm. Dengar nggak? Sekarang mengaku kalah masih sempat. Kalau nanti kartumu palsu, dan kau diusir di depan semua orang, akan sangat memalukan. Hah? Akan sangat memalukan. Hah? Oh ya, nanti siapa yang malu? Masih belum pasti. Kau? Kak Dion, jangan bicara dengannya. Aku sudah siapkan semuanya. Nanti dia gagal verifikasi kartu, aku akan merekam saat dia diusir dari sini. Agar dia nggak bisa angkat kepala di Universitas A. Dasar nggak tahu diri. Verifikasi sekarang. Aku mau lihat bagaimana kau menangani hal ini. Verifikasi lolos. Kartu ini adalah kartu premium khusus untuk anggota inti grup Tano dengan hak istimewa yang berlaku. Verifikasi lolos. Kartu ini adalah kartu premium khusus untuk anggota inti grup Tano dengan hak istimewa yang berlaku. Mana mungkin? Alat ini pasti rusak. Aku nggak percaya. Aku harus coba lagi. Pasti ada yang salah. Verifikasi lolos. Kartu ini adalah kartu premium khusus untuk anggota inti grup Tano dengan hak istimewa yang berlaku. Verifikasi lolos. Verifikasi lolos. Verifikasi lolos. Verifikasi lolos. Mana mungkin? Mana mungkin kau ada kartu premium asli? Verifikasi kartu sudah selesai. Tepati janjimu, 60 miliar. Kalung ini jadi milikmu. Berhenti! Tuan Dion, tunggu sebentar. Janji Anda dan Nona ini, kami jadi saksinya. Sekarang, tolong Anda bereskan masalah pembayaran kalung ini. 60 miliar. Anda mau bayar pakai kartu. Kak Dion, bagaimana ini? Kita nggak ada 60 miliar. Kartu. Aku bayar pakai kartu. Maaf Tuan Dion, saldo Anda gak cukup. Masih kurang 10 miliar. Maaf Tuan Dion, saldo Anda gak cukup. Masih kurang 10 miliar. Oh ya Lily. Di mana kartumu? Pinjamkan aku 10 miliar dulu. Setelah aku mendapatkan Nona Tano. Uang ini aku kembalikan 2 kali lipat. Kak Dion, di rekeningku gak ada uang sebanyak itu. Lagian aku... Jangan bicara lagi. Tas yang kubelikan untukmu adalah tas bermerek dan edisi terbatas. Memangnya kalau di total nggak ada 10 miliar? Ini keadaan darurat. Cepat berikan.
60 miliar, Kak Dion. Cuma buat sebuah kalung jelek. Ini terlalu mahal. Kita... Diam! Elina, wanita murahan itu, beraninya mempermainkanku. Buat aku malu di depan banyak orang. Dan menghabiskan uangku. Tunggu saja. Aku nggak bisa biarkan hal ini. Setelah aku dapat kesempatan, aku mau dia ganti rugi berkali-kali lipat. Dan buat dia berlutut memohon padaku. Aku mau dia ganti rugi berkali-kali lipat. Dan buat dia berlutut memohon padaku. Nona, pelelangan sana sudah selesai diproses. 60 miliar dari Dion. Setelah dikurangi komisi rumah lelang, sudah disalurkan ke dana beasiswa Universitas A. Cuma 60 miliar. Bunganya saja nggak cukup. Bagaimana mungkin bisa menebus luka yang dia dan kelompok teman nakalnya timbulkan pada para siswa itu? Paman Eko, tolong bantu buatkan dana khusus terpisah untuk uang ini. Khusus digunakan untuk memberi dukungan psikologis pada para gadis yang mengalami trauma psikologis akibat permainan kotak misteri cinta. Sekaligus memberi dukungan untuk pendidikan mereka. Baik, Nona. Aku akan menanganinya secara langsung dan pastikan setiap sen digunakan dengan tepat. Nona, di luar, Tuan Dion Setia minta bertemu. Dia bilang mau kasih hadiah dan mau kasih langsung. Dia berharap Anda bisa menemuinya. Gak mau, suruh dia pergi. Paman Eko, buang saja barang yang dia bawa. Aku gak suka. Baik, Nona. Aku akan urus. Tunggu. Paman Eko, tolong kasih tahu dia, keluarga Tano gak terima hadiah ini. Tapi, aku mengundangnya secara khusus. Besok, ingat ke Universitas A. Ke Asosiasi Beasiswa Universitas A. Baik, Nona. Dion, nikmatilah masa-masa terakhirmu. Aku sangat menantikan besok di Asosiasi Beasiswa saat kau melihat aku duduk di kursi utama. Seperti apa ekspresimu? Saat kau melihat aku duduk di kursi utama, seperti apa ekspresimu? Pak Eko, bagaimana? Nona Tano mau bertemu denganku. Kalung berlian pink ini sengaja aku beli dari lelang untuk Nona Tano. Tuan Dion, niat baikmu sudah kami terima. Tapi Nona sejak kecil memiliki kulit sensitif. Kalau memakai permata dengan warna begini, akan alergi. Anda bawa pulang lagi saja hadiah ini. Pak Eko, bisakah Anda kasih kelonggaran lagi? Aku beneran sangat tulus. Tapi Nona suruh aku kasih tahu. Dia mengundang Anda. Besok harus hadir tepat waktu di Asosiasi Beasiswa Grup Tano yang diadakan di Universitas A. Dia bilang sangat ingin bertemu denganmu. Benarkah? Baguslah. Tolong sampaikan padanya. Aku pasti akan datang tepat waktu. Pasti tepat waktu. Baguslah, Nona Tano. Lihat bagaimana besok aku akan menaklukkanmu di Asosiasi Beasiswa. Asal bisa mendapatkanmu, perjodohan keluarga Setia dan Tano masih terselamatkan. Ini dana yang dibagikan oleh grup Tano untuk membantu pendidikan. Semua harus antri untuk mengambilnya. Cepatlah. Lihat nggak apa orang ini? Tapi omong-ngomong, kenapa putri dari keluarga Tano ini sampai buat yayasan beasiswa? Dengan acara sebesar itu. Aku dengar dia memberi bantuan tambahan pada siswa yang sangat membutuhkan. Dia dermawan juga. Menurutku, pasti karena Kak Dion. Sebelumnya dia membatalkan pernikahan. Sekarang, sengaja mengundang Kak Dion datang ke acara beasiswa ini. Sekali lihat, sudah tahu ini trik-tarik ulur. Ingin pakai cara ini untuk menarik perhatian Kak Dion. Namanya juga wanita, cuma bisa memainkan trik kecil begini. Walau dia putri keluarga Tano, dia juga tetap seorang wanita. Ingin pakai cara begini untuk menarik perhatianku. Lumayan, ada sentuhan baru. Tuan Dion, Anda sudah datang. Ini pencairan dana bantuan kali ini. Enggak. Masih sesuai aturan lama. Semuanya sudah aku sisihkan untuk Anda, termasuk bagian yang lebih. Setelah Anda menikah dengan Nona Tano,
Aku harap Anda bisa bicara baik tentangku di depan Pak Ardi. Kau bisa bekerja. Tenang saja. Nanti pasti ada keuntungan untukmu. Terima kasih Tuan Dion. Terima kasih Tuan Dion atas bimbingannya. Pak Theo, di daftar penerima ada teman sekamarku Elina. Kenapa kartu bantuan untuknya nggak ada? Aku sudah memastikan dia memenuhi semua persyaratan. Elina, penilaian komprehensifnya nggak lulus. Penyaluran dana yayasan kami nggak hanya lihat tingkat kemiskinan, tapi lebih menekankan pada akhlak dan potensi perkembangan. Kuotanya sudah diberikan pada siswa lain yang lebih layak. Tapi jelas-jelas namanya ada di daftar. Lagian tadi aku lihat kalian... Rika, kau nggak berhak bicara. Elina sudah beberapa hari nggak ke sekolah. Takutnya dia sedang menangis di suatu sudut. Dulu dicampakkan di depan umum oleh Kak Dion dan masih berusaha menyamar menjadi Nona Tano. Dia adalah aib bagi Universitas A. Sekarang dia bahan tertawaan di seluruh sekolah. Masih berani ke acara beasiswa. Menurutku dia miskin sampai gila. Kalian... Rika, aku sarankan kau jangan ikut campur. Kalau enggak, aku akan buat kau nggak bisa dapatkan segala bentuk dukungan dan kesempatan proyek dari grup Tano. Nona Tano sudah tiba. Iringan mobil sudah sampai di pintu masuk aula. Ayo, kita sambut dia. Wah, lihat gaya dan sikapnya putri besar keluarga Tano ini. Benar-benar luar biasa. Bentuk tubuhnya ini nggak kalah kalau dibandingkan dengan Elina primadona kampus kita. Elina, dia mahasiswi miskin. Mana bisa dibandingin dengan Nona Tano? Sudah lihat mobil itu? Katanya, di seluruh dunia hanya ada satu. Itu hadiah kedewasaan dari Pak Ardi untuk Nona Tano. Nona Tano? Mega sekali. Kak Dion, ada Nona Tano, kau nggak akan melupakanku kan? Kenapa sosok belakang ini begitu familiar? Elina? Pak Eko, ayahku yakin akan tiba agak telat. Ya, Nona. Pak Ardi mendadak ada rapat sangat penting. Dia akan langsung ke aula. Aku parkir mobil dulu, nanti baru menjemput Anda. Baik. Elina, kenapa kau bisa turun dari mobil itu? Aku belum cari masalah denganmu. Kau sudah nggak sabar untuk menunjukkan dirimu. Berhenti! Kau nggak bilang nggak boleh pergi. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa? Aku turun dari mobilku sendiri. Apa masih perlu melapor padamu? Mobilmu sendiri? Kau bilang mobil satu-satunya di dunia adalah milikmu. Elina, nama keluarga Elina juga Tano. Apa mungkin dia putri keluarga Tano? Halo. Tuan Dion, barusan aku dapat kabar. Grup Tano sedang mengadakan rapat darurat. Pak Ardi sedang memimpin rapat. Agak malaman baru datang kemari. Nona Tano harusnya datang bersama Pak Ardi ke acara beasiswa ini. Jadi dia pasti nggak mungkin Nona Tano. Aku sudah tahu dia nggak mungkin. Elina, nyalimu besar juga. Kau kira menyewa mobil mewah dan buat plat palsu bisa menyamar jadi Nona Tano? Aku kasih tahu. Memalsukan plat mobil melanggar hukum. Kau percaya nggak? Aku kapan saja bisa memenjarakanmu. Delusi adalah penyakit. Aku sarankan kalian, ada waktu obati penyakit kalian. Nggak jelaskan jangan harap bisa pergi. Hentikan dia! Kalian mau apa? Kak Dion, aku sudah lama gak menyukainya. Kali ini, biar aku yang kasih dia pelajaran. Baik, hari ini kau bisa lakukan sesukamu. Elina, hari ini akhirnya kau jatuh ke tanganku. Lihat apa kau masih bisa sombong. Kau berani menyentuh Nona. Kalian sudah bosan hidup. Pak Eko, kenapa kau bisa di sini? Pak Eko,
Bukankah kau kepala pelayan keluarga Tano? Kenapa kau bisa ada di sini? Dan kenapa kau membantu Elina? Tugasku adalah melindungi keamanan Nona. Kalian berani menyentuh Nona? Benaran sudah bosan hidup. Sudahlah Pak Eko. Hari ini kita masih ada urusan penting. Jangan banyak omong dengan orang seperti mereka. Baik, Nona. Awas! Kenapa Elina bisa mengenal orang keluarga Tano? Apa mungkin dia benar-benar... Elina, akhirnya kau datang. Beberapa hari ini kau nggak sekolah dan nggak bisa dihubungi. Aku sangat mencemaskanmu. Aku sempat mengira kau jadi depresi karena hal-hal buruk di forum dan karena Dion pria brengsek itu. Kau abaikan saja omongan orang-orang di forum itu. Kalau kau sedih, cuma buat senang orang-orang jahat itu. Mereka nggak pantas. Tenang saja, aku nggak sedih. Mereka itu yang nggak pantas. Baguslah. Oh iya, hari ini putri konglomerat keluarga Tano akan datang ke sekolah. Dia juga kasih bantuan beasiswa untuk kita yang mahasiswa miskin. Sayangnya orang baik seperti dia malah akan menikah dengan Dion, pria brengsek itu. Dia benar-benar kasihan. Kau tenang saja. Pernikahan sudah dibatalkan. Dia nggak akan menikah dengan Dion. Hah? Bagaimana kau bisa tahu? Karena aku adalah Elina Tano, putri keluarga Tano. Kau nggak demam? Elina, kau? Jangan-jangan beneran seperti yang orang-orang katakan di forum. Karena terlalu sedih, berhalusinasi, dan membayangkan dirinya sebagai putri keluarga Tano. Rika, aku nggak membohongimu. Ini memang kepala pelayan keluarga Tano, Pak Eko. Halo Nona Rika. Nona sering cerita tentang Anda. Ada kepala pelayan yang ikut sandiwara. Elina, ucapanmu makin realistis. Dari mana kau mendapatkannya? Teknik aktingnya bagus sekali. Rika, aku kan memang... Elina, kau pura-pura jadi putri konglomerat? Sampai ketagihan ya? Pantas saja, kenapa kau bisa punya nyali sebesar itu dan berani melawan kami? Ternyata, kau mendekati pria tua dan menemukan pelindungmu. Lily, kau omong kosong apa sih? Aku omong kosong apa? Justru karena dia, kau bisa dapat kartu premium di pelelangan. Gak tahu, kau diranjang pakai ilmu penggoda apa? Bisa membuat pria tua ini rela menemanimu bersandiwara. Aku juga kagum padamu. Demi kemewahan, pria tua ini juga bisa kau dekati. Nggak merasa malu? Lily, kau jangan memfitnah. Elina bukan orang seperti itu. Aku nggak memfitnah. Orang seperti dia, demi kemewahan, bisa berbohong dirinya adalah putri keluarga Tano. Berarti, demi uang atau demi cari pelindung untuknya, menjual dirinya ke pria tua, bukanlah hal yang aneh. Kau juga, orang sejenis berkumpul, mungkin diam-diam, kau juga sudah menggoda banyak pria. Kau... Bajingan, kau berani memfitnah Nona. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Siapa kau? Kau cuma pelayan keluarga Tano. Atas dasar apa berani berteriak pada kami? Aku sarankan kau jaga sikapmu. Setelah aku jadi menantu keluarga Tano, hal pertama yang aku lakukan adalah memecatmu. Kau... Oh iya, Dion. Sekarang aku bisa menjamin kau seumur hidup gak mungkin bisa menjadi menantu keluarga Tano. Elina, kau akting sampai ketagihan ya? Aku tahu, karena aku mencapakanmu, kau merasa sedih. Tapi nggak perlu bicara begini untuk menarik perhatianku. Benar-benar seperti badut. Benar. Kau kira siapa dirimu? Satu kata darimu bisa membatalkan pernikahan keluarga Setia dan Tano? Aku kasih tahu. Kau nggak tahu Nona Tano sangat menyukai Kak Dion, kan? Bahkan dana beasiswa yang diadakan hari ini juga karena Kak Dion adalah ketua BEM. Jadi kalian mahasiswa miskin harusnya berterima kasih. Oh ya? Kenapa aku nggak tahu kegiatan amal yang diadakan keluarga Tano ternyata dilakukan karena dia? Masalah keluarga konglomerat, tentu saja kau nggak mengerti. Lalu kenapa aku dengar hadiah mahal yang kau antar ke keluarga Tano semuanya dikembalikan dalam keadaan semula? Bahkan nggak bertemu dengan Nona Tano. Bagaimana kau tahu? Hadiah dikembalikan. Benar nggak? Bukankah itu berarti Nona Tano nggak tertarik pada Tuan Dio? Apa masalah perjodohan? Beneran akan dibatalkan? Gak mungkin. Hal ini
Hanya diketahui sejumlah kecil orang dari keluarga Tano dan Setia. Bagaimana kau bisa tahu? Apa perlu dikatakan lagi? Pasti pria tua ini yang diam-diam kasih tahu Elina. Mungkin saja Nona Tano membatalkan pernikahan justru karena Elina ikut campur. Benar. Pantas saja kenapa keluarga Tano mendadak membatalkan pernikahan. Ternyata wanita ini yang main belakang. Gawat, Kak Dion. Hari ini Nona Tano akan datang kemari. Kalau membiarkan Elina dan selingkuhannya berada di sini, bagaimana kalau mereka bicara sembarangan di depan Nona Tano dan memengaruhi masalah perjodohan keluarga Tano dan Setia? Ucapanmu benar. Mereka nggak boleh bertemu keluarga Tano. Kau mau apa? Kurung mereka. Kurung mereka di gudang dulu. Sebelum rapat bantuan pendidikan benar-benar selesai, jangan keluarkan mereka. Siapa yang berani? Kenapa? Kau kira sedang main sinetron? Tepuk tangan. Lalu ada pengawal yang muncul. Lucu sekali. Kau hebat juga, Elina. Demi berakting sampai melibatkan begitu banyak orang untuk membantumu bersandiwara. Kau kira bisa menakut-nakutiku? Tahan mereka semua. Baik. Elina, kau berani menyentuh kami? Apa kau tahu siapa kami? Cepat lepaskan aku. Aku sudah bersabar cukup lama. Mulutmu itu terlalu kotor. Elina, cepat lepaskan aku. Kau cari mati. Kau juga. Memukulmu. Aku takut tanganku kotor. Elina, kau berani memukulku? Aku adalah putra tunggal keluarga Setia. Pewaris keluarga Setia. Kau berani memperlakukanku seperti ini? Kau tamat. Aku kasih tahu kau, riwayatmu sudah tamat. Kalian juga. Gak akan bisa kabur. Gak akan bisa kabur. Elina, kemampuan keluarga Setia sangat besar. Sebelumnya semua perempuan yang ikut permainan kotak misteri cinta mereka nasibnya berakhir buruk. Seseorang bahkan bajunya dicopot dan dibuang di lapangan. Hampir dibuat gila. Sekarang kau menyinggungnya. Mereka nggak akan melepaskanmu. Sekarang sudah takut. Telat. Elina, aku kasih tahu. Kalau kau tahu diri, sekarang lepaskan aku. Lalu berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Kalau enggak, yang akan dibuang selanjutnya adalah kau. Aku akan menepati ucapanku. Oh ya? Tapi sayang sekali, keinginanmu akan sia-sia. Karena yang akan ditelanjangi berikutnya dan dibuang adalah kalian. Apa? Adalah kalian. Apa? Kenapa diam saja? Telanjangi para bajingan ini dan buang dari sini. Baik. Kau berani? Kau nggak bisa begini. Atas dasar apa kau melakukan ini? Nggak ada yang berani melawan kami. Rasa sakit yang pernah kalian timbulkan pada orang lain. Sekarang, saatnya kalian sendiri yang merasakannya. Kenapa diam saja? Seret mereka keluar. Baik. Lepaskan aku. Elina, dasar wanita gila. Kau berani sekali. Ayahku gak akan mengampunimu. Keluarga Setia tak akan mengampunimu. Aku mau kau mati tragis. Hentikan. Siapa kalian? Berani buat onar di grup Tano. Lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Lepaskan tangan mereka. Tuan Dion. Nona Lily, kalian baik-baik saja. Kau dari mana? Telat sedikit lagi. Aku sudah diusir wanita gila ini. Telat sedikit lagi. Aku sudah diusir wanita gila ini. Iya, Tuan Dion. Begitu aku menerima kabar dari Anda, aku segera datang. Anda tenang saja. Aku nggak akan biarkan Anda menderita di yayasan beasiswa ini. Kau adalah penanggung jawab Asosiasi Beasiswa Universitas A. Bagus kalau kau tahu identitasku. Besar sekali nyalimu. Berani melawan Tuan Dion? Kau percaya nggak? Aku bisa mengusirmu dari Universitas A. Elina, dia orangnya. Nggak hanya menahan dana beasiswa, dia juga menutupi tindakan Dion. Dana beasiswa keluarga Tano ternyata dikorupsi olehnya. Kurang ajar. Sekarang minta maaf pada Tuan Dion. Masih sempat. Kalau enggak Bagaimana? Grup Tano percayakan tugas besar padamu, tapi kau malah memperkaya diri sendiri dan menindas para siswa. Kalau Nona Tano tahu perbuatanmu, kau tebak apa nasibmu.
Kau jangan menakut-nakutiku. Calon menantu keluarga Tano ada di sini. Kau nggak berhak asal bicara. Siapa kau? Elina, sebagai penanggung jawab beasiswa, aku berhak melindungi reputasi asosiasi. Karaktermu buruk, mengumpulkan massa membuat keributan, sama sekali nggak memenuhi syarat mendapatkan beasiswa. Sekarang aku umumkan pencabutan permanen kelayakan Elina untuk mengajukan ke asosiasi beasiswa dan semua program terkaitnya. Sekarang aku umumkan pencabutan permanen kelayakan Elina untuk mengajukan ke asosiasi beasiswa dan semua program terkaitnya. Mahasiswa sepertimu gak pantas mendapatkan bantuan dari grup Tano. Atas dasar apa? Kau nggak menyelidiki masalahnya? Jelas-jelas Dion dan lainnya yang menindas Elina duluan. Elina melindungi diri sendiri. Atas dasar apa? Karena aku penanggung jawabnya, ucapanku yang berlaku. Aku gak cuma mau cabut kelayakannya, tapi juga akan melaporkan pada sekolah. Aku mau lihat perusahaan mana yang akan pekerjakan dia. Dengar nggak? Kau gawat. Diblokir grup Tano. Kemanapun akan menghadapi kesulitan. Pak Theo, sok berkuasa sekali. Yang nggak tahu akan mengira kau yang berkuasa di grup Tano. Kau? Sekarang aku tunjukkan. Aku ada kuasa ini atau enggak. Halo. Komite Peninjau Asosiasi Beasiswa. Ini aku, Theo. Segera masukkan mahasiswa Elina Tano ke daftar hitam permanen di sistem asosiasi beasiswa. Alasannya, perilakunya sangat gak terpuji, merusak reputasi asosiasi beasiswa. Pak Theo, sistem menunjukkan Anda nggak ada hak melakukan ini. Apa? Anda nggak ada hak melakukan ini. Apa? Kau nggak salah. Aku penanggung jawab proyek ini. Mana mungkin aku nggak ada hak memecat mahasiswa miskin. Pak Theo, sistem menunjukkan informasi Elina berada dalam status perlindungan hak akses tertinggi. Perubahan apapun padanya membutuhkan otorisasi dari Pak Ardi. Akun Anda nggak bisa melakukannya. Perlindungan hak akses tertinggi butuh otorisasi langsung dari Pak Ardi. Mana mungkin? Seorang mahasiswa miskin bisa punya latar belakang sehebat apa? Latar belakang apa? Menurutku, semua adalah perbuatan pria tua ini. Pak Eko, demi melindungi kekasihmu, kau memakai jabatanmu, bahkan sampai ke Pak Ardi. Hebat sekali. Kau fitnah. Omong kosong. Aku nggak omong kosong. Kau tahu betul hal itu. Kalau begitu coba kau jelaskan. Elina, seorang mahasiswi miskin, kenapa bisa punya hak akses tertinggi? Apa mungkin dia adalah putri keluarga Tano yang gak pernah menampakkan wajahnya? Benar-benar lucu. Apa mungkin dia adalah putri keluarga Tano yang gak pernah menampakkan wajahnya? Benar-benar lucu. Pak Eko, besar sekali nyalimu. Demi Elina, kau memakai koneksi keluarga Tano. Ikut campur urusan internal Universitas A. Aku mau katakan hal ini pada Pak Ardi, agar dia lihat perbuatan keji yang sudah kalian lakukan. Kau mau menelepon ayahku untuk membongkar aku? Elina, kau terlalu hanyut dalam akting. Berani memanggil ayah pada Pak Ardi. Baik, kebetulan sekali. Aku akan membongkar penyamaranmu. Pak Ardi begitu mencintai putrinya. Kalau dia tahu ada orang gak tahu diri yang menyamar menjadi putrinya, kau tunggu mati saja. Oh ya, aku juga penasaran. Apa reaksinya kalau tahu kamu memfitnahku? Halo, Pak Ardi. Halo, Pak Ardi. Paman Ardi, selamat siang. Maaf, sudah mengganggu. Tapi hal ini, aku merasa harus segera melapor pada Anda. Gak bisa biarkan orang lain bersikap seenaknya dan merusak reputasi keluarga Tano. Dion, ada hal penting apa? Katakan saja. Paman Ardi, begini. Di sekolah kami ada satu mahasiswi, nyalinya sangat besar. Dia berani menyamar menjadi putrimu, putri keluarga Tano. Dan gak tahu trik apa yang dia pakai, dia bisa memikat Pak Eko. Dan suruh Pak Eko ikut bersandiwara.
memakai kekuasaan keluarga Tano bersikap seenaknya di sekolah. Kalau tersebar, hal ini bisa memengaruhi reputasi Nona Tano. Aku sangat marah. Ada hal seperti ini, siapa berani menyamar jadi putriku? Kasih tahu aku, berani rusak reputasi putriku, walau harus menghabiskan kekayaanku. Dia harus tanggung akibatnya. Seperti yang diduga, Pak Ardi memang paling peduli pada putrinya. Elina, dengar nggak? Pak Ardi sudah bilang, berani menyamar jadi putri keluarga Tano, tinggal menunggu pembalasan keluarga Tano. Paman Ardi, dia orangnya. Wanita nggak tahu diri ini menyamar jadi putri Anda. Hah? Putriku, kenapa kau di sana? Putri? Putri? Putriku, kenapa kau di sana? Putri? Kak Dion, kenapa Pak Ardi memanggil putriku? Apa aku salah dengar? Paman Ardi. Ponsel kehabisan baterai. Ada sesuatu yang terjadi pada Elina. Kedengarannya nggak benar. Kita segera ke aula sekolah. Sekarang. Baik, Paman Ardi. Kenapa Paman Ardi menutup telepon? Pasti, Pak Ardi terlalu marah. Dia pasti sudah melihat wajah Elina, penipu ini, dan segera kemari membereskannya. Lili benar. Pak Ardi pasti mau datang sendiri. Begitu dia tiba, aku baru jelaskan padanya. Pak Theo, sekarang kesempatan baik menunjukkan kesetiaanmu pada Pak Ardi. Sebelum aku menyambut Pak Ardi, urus masalah di sini. Terutama Elina dan Pak Eko. Jangan biarkan mereka kabur. Kalau kau lakukan dengan baik, kau akan dapat keuntungan. Tuan Dion tenang saja. Serahkan padaku. Aku akan mengawasi dengan baik. Kedua pembuat onar ini, Anda cepat sambut Pak Ardi. Baik. Ayo. Kalian, tahan Elina dan Pak Tua itu. Tunggu hukuman dari Tuan Dion dan Pak Ardi. Kenapa kalian diam saja? Cepat maju! Theo, justru ulahmu membantu kejahatan itu yang membuat Dion dan gengnya jadi semacam tumor beracun. Tindakanmu sudah mencemari tujuan awal grup Tano dalam mendirikan asosiasi beasiswa. Orang sepertimu nggak pantas berada di Universitas A. Halo Evan, penanggung jawab asosiasi beasiswa Theo telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Secara serius merusak reputasi grup. Sekarang aku sebagai pewaris keluarga Tano memberitahumu dia langsung dipecat. Selain itu, grup Tano dan perusahaan terkaitnya nggak akan pernah mempekerjakannya lagi. Aku sudah bekerja puluhan tahun. Kau kira hanya dengan satu telepon bisa memecatku? Kau beneran mengira dirimu putri keluarga Tano? Halo, Pak Evan. Theo, kau dipecat. Apa? Theo, kau dipecat. Apa? Enggak, Pak Evan. Aku berbuat kesalahan apa? Anda kasih tahu padaku. Aku bisa ubah. Ubah apa? Siapa yang sudah kau singgung? Apa kau nggak tahu? Nona Tano sendiri yang meneleponku. Lagian nantinya di seluruh industri grup Tano nggak akan memperkerjakanmu lagi. Kau banyak berdoa saja. Sekarang aku sebagai pewaris keluarga Tano memberitahumu dia langsung dipecat. Selain itu, grup Tano dan perusahaan terkaitnya nggak akan pernah mempekerjakannya lagi. Kau benar Nona Tano? Nona, aku minta maaf. Aku buta. Anda ampunilah aku sekali ini. Kasih aku kesempatan lagi. Kasih kesempatan lagi? Ketika kau membantu berbuat jahat, apa kau pernah kasih kesempatan? Nasibmu hari ini sepenuhnya adalah akibat perbuatanmu sendiri. Nasibmu hari ini sepenuhnya adalah akibat perbuatanmu sendiri. Seret dia pergi. Baik, Nona. Nona, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Elina, kau beneran putri konglomerat keluarga Tano? Aduh, aku nggak bermimpi kan?
Ternyata aku jadi teman sekolah Nona Tano begitu lama. Rika, ini benar. Nanti aku jelaskan padamu begitu ada kesempatan. Sebelumnya aku minta kau menghubungi mahasiswi yang terluka karena permainan kotak misteri cinta. Apakah kau sudah menghubungi mereka? Sudah. Semua sudah siap melawan Dion dan lainnya. Baik, jadi sekarang kita punya saksi manusia dan barang bukti semuanya. Kita harus membuat Dion dan yang lainnya membayar harga yang sepatutnya atas perbuatan mereka. Paman Ardi, kedatangan Anda tepat waktu. Aku perwakilan mahasiswa dari asosiasi beasiswa kali ini, sengaja datang untuk menyambut Anda. Gak perlu banyak basa-basi. Gak perlu bicara lagi. Di telepon kau bilang sudah menangkap orang yang menyamar jadi putriku. Di mana? Iya, Paman Ardi. Sudah ditahan di aula oleh orang-orangku. Sekarang aku bawa Anda ke sana. Silakan. Di mana Theo? Orang yang kau bilang ada di mana? Oh, Paman Ardi. Orang yang bertanggung jawab pergi sebentar. Anda lihat, asosiasi beasiswa akan segera dimulai. Anda adalah tokoh utama hari ini. Bagaimana kalau kau hadiri dulu? Aku jamin, nanti acara selesai, aku segera bawa dia ke hadapan Anda. Anda bisa tangani. Theo si pecundang ini. Bukankah sudah suruh dia mengawasi Elina dengan baik? Pergi kemana dia? Mengecewakan di saat penting. Bajingan. Gak angkat telepon. Hei. Apa kau lihat Pak Theo dari asosiasi beasiswa? Pak Theo? Dia sudah dipecat oleh grup Tano. Hah? Apa? Dipecat? Hah? Apa? Dipecat? Kapan? Baru saja. Belum lama, sepertinya Nona Tano yang kasih perintah. Nona Tano yang kasih perintah? Kenapa bisa begitu kebetulan? Gak mungkin. Aku pasti berpikir berlebihan. Pasti kebetulan. Para pemimpin, para guru, dan teman-teman, semua silahkan duduk. Asosiasi Beasiswa Universitas A tahun ini akan dimulai. Pertama-tama, aku mengucapkan terima kasih pada grup Tano atas dukungan mereka pada mahasiswa Universitas A. Kali ini, program beasiswa ini diinisiasi dan diselenggarakan langsung oleh Nona Tano. Tujuannya untuk mendukung mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, tapi bersemangat, mandiri, dan berprestasi, agar mereka bisa mengejar dan mewujudkan impian mereka. Setelah melalui seleksi yang ketat, dengan hormat kami memilih siswa yang berprestasi secara akademik maupun perilaku, serta aktif terlibat dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Sebagai perwakilan unggulan Asosiasi Beasiswa Grup Tano kali ini, untuk menerima penghargaan dan dukungan dari mereka, siswa ini adalah Dion Setia. Sekarang kita persilakan pendiri Asosiasi Beasiswa untuk memberikan penghargaan pada Dion. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Aku persilahkan Nona Elina. Elina? 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 Kenapa kau... Kebetulan sekali, kau cari mati sendiri. Pak Ardi, dia orangnya. Pak Ardi. Para murid harap tenang, tadi baru terima pemberitahuan Pak Ardi dari grup Tano, karena ada hal penting yang harus segera diurus, jadi harus pergi untuk sementara. Acara lanjutan Asosiasi Beasiswa ini akan sepenuhnya disampaikan oleh Nona Elina, mewakili grup Tano. Apa? Sialan, Elina berhasil kabur lagi. Ini adalah piala untuk perwakilan siswa berprestasi. Silahkan Nona Elina serahkan penghargaan pada Tuan Dion. Tunggu, kenapa dia bisa mewakili grup Tano? Dia mana pantas kasih aku penghargaan? Kenapa? Gak terima? Tahan dirimu. Kau? Tuan Dion, ini adalah keputusan Pak Ardi. Pasti Pak Eko. Pria tua ini mempengaruhi Pak Ardi. Biar kalian sombong dulu.
Nanti Pardi kembali apa kalian masih bisa sombong? Elina, aku peringatkan terakhir kalinya. Tahu diri sedikit. Dan serahkan penghargaan itu. Nanti Pardi kembali, mungkin aku bisa memandang masa lalu kita dan bicara manis tentangmu. Agar dia melepaskanmu. Kalau enggak, kau tahu akibatnya. Ini baru benar. Ini? Ini. Hah? Penghargaan ini, kau gak pantas. Kau berani hancurkan penghargaan? Apa kau sudah gila? Sekarang aku umumkan, mulai sekarang mencabut semua penghargaan dan kehormatan yang diberikan pada Dion. Selain itu, sekarang aku sudah melaporkan Dion dan kaki tangannya pada pihak sekolah dan juga polisi. Selama ini, di lingkungan sekolah dia mengorganisir dan ikut serta dalam permainan berbahaya bernama Kotak Misteri Cinta. Dengan sembrono mempermainkan, menyakiti, dan menipu gadis-gadis dari keluarga biasa. Sehingga menyebabkan mereka mengalami trauma psikologis. Dia dan teman-temannya hanya sekelompok sampah manusia. Yang dari ujung kepala hingga ujung kaki, berpakaian rapi dan tampak mengkilap. Elina, kau jangan bicara sembarangan. Kau kira bicara beberapa kali baru bisa memvonisku? Kau kira siapa dirimu? Berdasarkan semua ini. Hah, ini? Namanya memancing, umpan makin mahal saat ikan menggigit terasa lebih memuaskan. Bukan? Setelah bosan, aku akan buat dia melepaskan gaun itu dan kembalikan padaku. Dion, ini adalah bukti kuat. Kalian gunakan permainan kotak misteri cinta untuk mempermainkan orang lain. Astaga, ternyata Kak Dion orang seperti ini. Padahal dulu aku sangat mengaguminya dan menjadikannya idola. Menjijikan sekali. Gak disangka dia dan teman-temannya ternyata begitu kotor, menikmati penderitaan orang lain. Dion, sekian lama, kau dan teman-temanmu menganggap perasaan dan martabat orang lain sebagai mainan untuk diinjak-injak sesuka hati. Sekarang, sudah tiba waktunya untuk membuat perhitungan. Elina, kau nggak benar-benar berpikir bisa menghadapiku hanya dengan ini, kan? Elina, kau nggak benar-benar berpikir bisa menghadapiku hanya dengan ini, kan? Apa maksudmu? Semuanya jangan percaya. Ini semua palsu. Ini hasil editan. Elina melakukan semua ini hanya karena dia membenci karena cinta. Makanya dengan sengaja memalsukan bukti-bukti ini. Memfitnahku di sini dan balas dendam padaku. Elina, aku nggak mengira. Ternyata kau wanita begitu kejam. Benar, Kak Dion benar. Elina, kau hanya ingin balas dendam, kan? Hina sekali. Kau kira melakukan ini bisa menghancurkan Kak Dion dan kami? Kau mimpi. Kalau dipikir-pikir memang sebelumnya di forum sempat disebutkan Elina hampir gila karena ditinggal. Dia begitu mencintai Tuan Dion, memang sangat mungkin dia melakukan hal seperti itu. Kalian jangan percaya pada mereka. Ucapan Elina benar. Kau dan Elina adalah komplotan. Kau tunggu saja. Setelah acara ini berakhir, aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Kau tunggu saja. Setelah acara ini berakhir, aku pasti akan membuatmu menanggung akibatnya. Elina, sudah lihat? Gak ada yang percaya padamu. Gak tahu malu? Kemampuan kalian memutarbalikkan fakta beneran membuka wawasanku. Elina, sekarang di hadapan semua orang, minta maaf padaku dan akui kau memfitnahku. Mungkin aku bisa berpura hati.
Bagaimanapun, kau cukup cantik. Aku cukup merindukan waktu sebulan kita bersama. Menjijikkan! Gak tahu diri, kau! Karena kalian gak mau mengakui, mari kita dengarkan apa kata para korban. Kalian... Tuan Dion, mereka sepertinya orang-orang yang kita permainkan dalam permainan kotak misteri cinta. Ternyata kalian. Dulu saat mencampakkan kalian cuma bisa menangis. Sekarang malah jadi senjata orang lain. Aku kasih tahu kalian, hari ini, siapa yang berani asal bicara, aku jamin kalian dan keluarga kalian jangan harap bisa tinggal di kota Nado. Orang bijak bisa menyesuaikan diri. Asal kalian bicara dengan benar, aku nggak akan merugikan kalian. Mengenai dia, mahasiswi miskin tak berdaya, bisa kasih kalian apa? Apa dia bisa melindungi kalian? Kami sudah muak. Dion, sebelumnya kamilah yang mundur. Kali ini kau harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Lily, kau bekerja sama dengan mereka main kotak misteri cinta. Kau yang memimpin mereka menindas kami. Kau juga. Kalian gak bisa kabur. Gak ada hal ini. Semua yang kalian katakan, fitnah. Benar, fitnah. Semuanya karangan kalian. Fitnah atau bukan, karangan atau bukan, kalian tahu dengan benar. Semua yang mereka katakan, semua detail waktu dan tempat, semua riwayat percakapan, salinan asli dan cadangan semua bukti ada di sini. Bukti nggak terbantahkan. Astaga, ternyata semua itu benar. Bajingan harus pergi dari Universitas A. Kalau tujuan-tujuan ini didukung oleh bukti yang kuat, maka hal itu jauh melampaui lingkup perselisihan di kampus. Diam! Diam kalian semua! Walau benar, lalu kenapa? Kalian kira berdasarkan semua ini bisa menjatuhkanku? Bisa menjatuhkan keluarga Setya? Aku kasih tahu. Di kota Nado, apa akibatnya menyinggung keluarga Setya? Hari ini siapa yang berani mengungkit hal ini? Nantinya, jangan harap bisa bertahan di kota Nado. Dion, kau kira sekarang keluarga Setya masih berkuasa? Kau sudah mengancam dan menakuti orang lain. Lebih baik kau mencemaskan dirimu sendiri dan keluargamu. Karena sejak kau masuk ke aula ini, semua yang terjadi di sini sudah disiarkan langsung ke dalam internet. Apa? Siaran langsung? Kenapa ada permainan menjijikan seperti kotak misteri cinta? Sampah masyarakat. Keluarga Setya cepat bangkrut. Semua netizen sudah lihat bagaimana kalian mau menyangkal. Geng begini adalah sampah masyarakatnya lah. Netizen memaki kita. Tamat sudah. Memakiku? Kenapa kalian memakiku? Aku salah apa? Aku cuma temani mereka main. Sekelompok orang miskin memalukan. Bisa kami pilih untuk temani kami main adalah keberuntungan. Buat apa ribut di internet? Sekelompok badut internet. Kau kira dengan begini bisa melawan keluarga Setya? Mimpi! Popularitas di dunia maya hanya bisa bertahan beberapa hari. Setelah keramaian reda, aku tetap tuan muda keluarga Setya. Sementara kalian... Tuan Dion, gawat. Saham grup Setya turun drastis. Apa? Mana mungkin? Bukankah cuma main permainan? Kenapa pengaruhnya begitu besar? Saham keluargaku juga turun drastis. Keluargaku juga. Gawat, ayahku menelpon. Dasar anak durhaka. Apa yang sudah kau lakukan di sekolah? Saham perusahaan jatuh gara-gara kau. Cepat pulang. Aku akan mematahkan kakimu. Anak kurang ajar. Kau sudah mencelakai seluruh keluarga. Halo, ayah? Jangan panggil aku ayah. Dion, lihat apa yang sudah kau lakukan. Warisan ratusan tahun keluarga Setya hancur di tanganmu. Anak kurang ajar. Dewan direksi sudah memutuskan membekukan semua aset milikmu dan mengusirmu dari keluarga. Kau bukan anak keluarga Setya lagi. Jaga dirimu.
Semua salahmu, Dion. Kalau bukan karena kau mau main kotak misteri cinta, mana mungkin kita bisa jadi begini? Perusahaan keluarga sudah tamat. Aku juga tamat. Semua karenamu. Benar, semua karena kau. Keluarga kami jadi terlibat. Kau cepat cari cara. Kau penyebabnya. Cukup! Sekarang kalian menyalahkanku. Dulu saat main kotak misteri cinta, bukannya kalian juga sangat bersenang-senang? Tiap kali menarik nama, tiap kali mencapakan orang, siapa dari kalian yang gak tertawa? Hah? Benar. Gak. Masih ada kesempatan. Masih ada keluarga Tano. Aku dan Nona Tano masih ada janji pernikahan. Asalkan keluarga Tano mengakui pernikahan ini, keluargaku gak akan membuangku. Ayah pasti akan memaafkanku. Benar. Semuanya masih bisa diperbaiki. Pasti begitu. Benar. Benar. Pasti begitu. Kak Dion, kau benar. Kau dan Nona Tano ada janji pernikahan. Kau cepat hubungi dia. Asal ada keluarga Tano, hal ini pasti bisa diselesaikan. Tuan Dion, cepat telepon. Cuma keluarga Tano yang bisa menolong kita. Cepat mohon Nona Tano. Telepon. Asal Nona Tano bisa angkat telepon, asal dia mengakui pernikahan ini, semuanya mungkin berhasil. Halo? Gak mungkin. Mana mungkin itu kau? Gak mungkin. Mana mungkin itu kau? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kenapa kau bisa membawa ponsel Nona Tano? Benar. Pak Eko. Pasti Pak Eko yang memberikannya. Dia mencuri ponsel Nona Tano dan kasih wanita murahan ini. Mereka satu komplotan. Benar, Elina. Besar sekali nyalimu. Berani mencuri barang Nona Tano. Kalian tunggu saja. Begitu Pak Ardi kembali, aku akan membongkar kedokmu. Nanti lihat siapa yang akan menanggung akibatnya. Apa otak orang-orang ini ada masalah? Fakta sudah depan mata. Masih menipu diri sendiri. Dion, Lily, kalian sadarlah. Faktanya Elina memang putri keluarga Tano. Kalian masih belum mengerti. Benar-benar bodoh sampai nggak tertolong lagi. Kau! Pak Ardi tiba! Dengar gak? Pak Ardi sudah kembali. Aku mau lihat sampai kapan kalian bersikap sombong. Pak Ardi! Pak Ardi, kedatangan Anda tepat waktu. Kami sudah menangkap orang yang menyamar jadi Nona Tano. Dia orangnya, Elina, dan juga Pak Eko. Mereka satu komplotan. Anda cepat bereskan mereka. Hah? Benar, Paman Ardi. Kami saksi. Elina ini bukan hanya menyamar, tapi juga mencuri ponsel putri Anda. Kami barusan hampir ditipu dia. Benar, Pak Ardi. Kami semua melihatnya. Benar. Kami sudah bekerja keras. Gak boleh lepaskan mereka. Tolong kalian catat beberapa keluarga mereka. Baik. Kau dari keluarga Setia. Benar, aku dari keluarga Setia. Kau. Aku dari keluarga Brata. Kau dari keluarga Zeta. Kau dari keluarga Wimo. Baguslah, Pak Ardi sudah ingat kami. Masalah ini bukan hanya beres, tapi juga bisa buat seluruh keluarga menikmati keuntungan dari keluarga Tano. Ada hikmah di balik musibah. Kalau ayah tahu pasti akan memujiku. Sudah catat. Kasih perintah. Mulai sekarang, grup Tano dan semua perusahaan terkait menghentikan semua kerjasama bisnis dengan keluarga-keluarga yang ada di daftar tersebut. Selamanya masuk daftar hitam. Baik, Pak Ardi. Apa? Kenapa, Paman Ardi? Kami buat salah apa? Kami sudah bantu cari orang yang menyamar jadi putrimu. Kami nggak menyinggung keluarga Tano. Pak Ardi, kami sedang membantu keluarga Tano. Benar. Pak Ardi, apa ada salah paham? Kami selalu sangat menghormati keluarga Tano. Salah paham. Kalian terus bilang membantuku menangkap orang yang menyamar jadi putriku. Sekarang, aku umumkan. Dia, Elina, adalah putri tunggalku yang tersayang. Dia juga pewaris tunggal grup Tano. Juga yang kalian sebut sebagai Nona Tano. Apa? Mana mungkin?
Ternyata semua ini bukan kebetulan. Ternyata kita terus bermain-main di tepi bahaya. Dia beneran. Nona Tano. Elina, enggak. Nona Tano. Aku salah. Aku beneran tahu salah. Aku nggak tahu diri. Aku yang buta. Aku mohon padamu. Mengingat kita pernah pacaran selama sebulan. Maafkan aku. Aku mohon kau mohon ampun pada ayahmu agar melepaskan keluarga Setia. Lepaskan aku. Aku nggak boleh diusir keluarga. Nona Tano. Nona Tano, maaf. Aku sudah kehilangan akal sehat. Aku bukan manusia. Ampuni aku. Kami nggak berdiri lagi. Benar. Mohon Anda bermurah hati. Memaafkan? Sekarang kalian minta ampun. Tapi luka yang kalian timbulkan pada para gadis itu mana bisa diselesaikan hanya dengan satu kata maaf? Selamanya nggak bisa. Dion, penggagas semua ini. Permainan kotak misteri cinta juga idenya. Kami dipaksa olehnya. Benar. Dion yang sudah memaksa kami. Kami juga nggak mau. Kalian, dulu siapa yang paling bersemangat? Sekarang melemparkan kesalahan padaku. Hah? Kau juga main. Kau juga main. Semua perbuatan kalian. Semuanya tenang. Dengan kesempatan ini, aku mewakili grup Tano secara resmi mengumumkan kami akan mendirikan beasiswa khusus untuk memberikan dukungan penuh, termasuk terapi nggak terbatas pada rehabilitasi psikologis dan dukungan akademik bagi para gadis yang mengalami kesulitan akibat permainan kotak misteri cinta. Aku tahu, luka-luka di masa lalu mungkin nggak akan pernah sepenuhnya sembuh. Tapi aku berharap ini bisa jadi titik awal yang baru. Semoga kita semua bisa, dengan usaha sendiri, melepaskan diri dari bayang masa lalu, dan dengan keberanian, serta kebijaksanaan kita melangkah menuju masa depan yang baru dan cerah. Elina, kau hebat. Elina, jangan pergi. Aku salah. Aku yang buta. Tapi aku hanya mencintaimu. Aku salah. Aku buta. Tapi aku hanya mencintaimu. Sejak awal, yang kucintai hanya kau. Ucapanku benar. Sebenarnya, sejak hari kotak misteri cinta itu, aku sengaja menarik namamu. Sejak kau beda jurusan, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku melakukan semua ini karena nggak bisa menurunkan harga diri. Makanya melakukan ini. Kalau sudah tahu akan begini, sejak awal, aku akan tunjukkan ketulusanku. Ketulusan? Ketulusan adalah menghinaku di depan umum? Ketulusanmu adalah menginjak-injak martabat seorang gadis? Ketulusanmu adalah dengan aku menikmati rasa superioritasmu sendiri lalu membuat orang lain dengan penuh rasa syukur menerima cintamu? Kau sudah salah! Ketulusan seperti ini dikasih anjing pun gak pantas. Kau sudah salah! Ketulusanmu seperti ini dikasih anjing pun gak pantas. Bukan begitu. Elina, aku mencintaimu. Aku benar mencintaimu. Percayalah padaku. Beri aku kesempatan lagi, oke? Elina. Diam, Dion. Orang yang kau cintai sejak awal bukan aku. Yang kau cintai adalah statusku sebagai pewaris grup Tano. Yang kau cintai adalah kekuasaan yang bisa terus membuatmu bertindak semena-mena. Ayah, lapor polisi saja. Mereka seharusnya menanggung konsekuensi hukum yang sesuai atas perbuatan mereka. Lakukan sesuai ucapan Nona. Halo, ini di aula Universitas A. Gawat. Tamat sudah. Dion Setia Lili Brata, kalian diduga terkait kasus penipuan pelanggaran privasi orang penyebaran nama baik. Sekarang kalian akan dikenai tindakan paksa menurut hukum. Lepaskan aku! Kalian gak bisa menangkapku. Aku adalah tuan muda keluarga Setia. Lalu, Dion, Lily, dan lainnya, semua peserta inti permainan, semua dijatuhi hukuman penjara. Mereka benar-benar kehilangan yang dulu menjadi kebanggaan mereka. Masa depan hancur. Sementara keluarga mereka, karena grup Tano menarik dana, dan reaksi negatif opini publik jadi bangkrut dan dilikuidasi. Badai yang aku picu sendiri ini membersihkan lingkaran orang berkuasa yang telah lama dipenuhi korupsi dan kekacauan di Universitas A.
Bu Elina, para penerima bantuan beasiswa berkembang sangat baik, terutama para gadis yang dulu terjebak kotak misteri cinta, kini sudah bangkit. Berkat bantuan grup Tano, ada yang masuk pasca sarjana dan ada yang mendapatkan pekerjaan baru. Mereka dapat masa depan yang cerah. Mereka semua adalah gadis kuat dan berani, yang dengan usaha mereka sendiri, berhasil melepaskan diri dari masa lalu dan meraih kehidupan baru yang gemilang. Mereka pantas mendapatkan semua itu. Setelah keluarga Setia bangkrut, dia terlilit hutang. Orang tuanya jatuh sakit, keluar dari penjara. Gak ada yang berani mempekerjakannya. Sekarang cuma bisa kerja kasar. Hei, di sini belum bersih. Apa kau buta? Maaf bos, aku segera lap lagi. Cepatlah. Aku menghabiskan uang buat kau main-main. Akan kulaporkan kau. Maaf bos. Kasihan sekali. Kasihan. Mungkin saja. Semua ini karena ulah mereka sendiri. Orang yang dulu memperlakukan martabat orang lain seperti mainan dan menginjaknya sesuka hati. Akhirnya juga merasakan pahitnya kehilangan martabat. Daripada memikirkan orang yang gagal, aku lebih peduli pada masa depanku sendiri.